Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasalim ajmain. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam acara rutin kita di bulan Ramadan, yaitu kuliah subuh Ramadan Islam Rahmatan lil Alamin. Dan kesempatan ini kita bersama dengan Pak Dr. Zamzam Afandi, MAG. Dan sebelum kita mulai, terlebih dahulu, marilah kita dengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih Bapak Ibu jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Pagi hari ini Akademi Hikmah hadir bersama dengan Bapak Ibu sekalian dan sudah bersama kita Bapak Dr. Zamzam Afandi MAG. Assalamualaikum Pak Zamzam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Ji? Alhamdulillah baik, Ya. sehat. Gimana Pak Samsudin, sehat kan? Alhamdulillah sehat Bapak. Ji, pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama dalam kuliah subuh kita, Islam Rahmatan lil Alamin, dan Pak Zamzam akan bicara tentang bagaimana kualitas peningkatan kita dalam kepedulian sosial. Kepada Pak Zamzam, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Pak Samsudin yang telah berikan waktu pada kesempatan pagi hari ini untuk sama-sama mencari ilmu dalam kerangka menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi pada bulan puasa ini, di mana bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah. Insya Allah apabila kita baik di dalam menjalankan ibadah puasa kita, kita akan menggapai apa yang yang diharapkan dalam Al-Quran sebagai muttaqin atau orang-orang yang Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang singkat ini, apa yang diinginkan oleh Pak Samsudin tadi, bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan, bagaimana kita sesungguhnya dalam menghadapi atau dalam menjalani keberagaman kita. Saya ingin satu saja menyampaikan hal yang
krusial di dalam pesan Nabi. Saya teringat misalkan ketika Nabi usai ketika sampai ke Madinah dalam hijrah, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat yang ada waktu itu, baik Muhajirin maupun Ansor, dan menyampaikan satu pesan yang menurut saya sangat signifikan di dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama kita. Isinya begini. Ayuhan nas, kata Nabi. Afsus salam wa at'imut ta'am wasilu bil arham wasallu fil laili wan nasu niyam. Ini kata Nabi. Ayuhan nas, wahai para jamaah, kalau kita terjemahkan bebas. Wahai manusia semuanya. Afsus salam, sebarkan kedamaian. Wa at'imut ta'am, berikan makanan. Wasilu bil arham, sambunglah tali silaturahim. Wasallu fil laili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam ketika orang kebanyakan tidur. Ini artinya apa? Pertama, saudara-saudara sekalian, ibu, bapak-bapak sekalian, bahwa di dalam agama Islam itu pesan antara lain di samping rahmat lil alamin Nabi Muhammad mensyaratkan bahwa kehidupan sosial, kehidupan manusia atau masyarakat agar terjadi keharmonisan, terjadi kerukunan antar sesama anak bangsa misalkan, atau bahkan sesama masyarakat atau satu bangsa dengan yang lain, syaratnya satu, salam. Assalam, kedamaian. Syarat mutlak agar bisa kita tenang, agar kita bisa melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas, baik melakukan ibadah dan lain sebagainya, adalah salam. Salam, damai. Oleh karena itu akarnya sama dengan Islam, salam. Bahkan ketika habis sholat pun kita pikirnya Allah antas salam, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, dan seterusnya. Ini pertama pesan Nabi Muhammad SAW. Sahabat Ansor dan sahabat Muhajir agar damai membangun sama-sama membangun negara hanya akan bisa terwujud apabila terjadi kedamaian di antara mereka, di antara anak bangsa, antara masyarakat Madinah maupun ini pesan Nabi. Yang kedua, at'imut ta'am, berilah makan. Damai tidak mungkin terjadi kalau tidak ada makanan. Makanan tidak cukup, kekurangan makanan. Harus dipikirkan juga soal makanan. Tidak ada yang lapar. Yang fakir, yang kaya membantu yang fakir. Yang berada membantu yang kurang berada. Yang kaya tentu membantu yang tidak punya. Ini syarat. Nampaknya sederhana makanan. Kenapa harus makanan atau ta'am? Karena kalau lapar, urusan perut ini masih kurang, urusan makanan masih belum cukup, maka tidak mungkin ada kedamaian. Karena makanan sering disebut di dalam Quran, amul masakin, memberikan makan orang miskin atau memberi sedekah dan sebagainya. Ini penting pesan Nabi. Yang ketiga, wasilu bil arham, jalinlah silaturahmi. Dan untuk membangun sebuah peradaban, sebuah bangsa, peradaban bangsa, di samping ada aman, cukup logistik makanan, harus ada komunikasi yang baik. Harus ada silaturahim antara satu orang dengan yang lain, antara pimpinan dengan rakyat, antara sesama anak bangsa,
sesama manusia, sesama masyarakat. Ini adalah silaturahmi. Agar apa? Terjadi keharmonisan. Agar apa? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Agar apa? Menyampaikan segala pikiran, unek-unek. Ini bisa diselesaikan melalui silaturahim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sangat penting. Nabi Muhammad pesan pertama itu sangat ringan nampaknya, tapi manfaatnya sangat sungguh luar biasa kalau kita renungi. Yang terakhir, jangan lupa bahwa upaya-upaya yang bersifat duniawi seperti tadi yang pertama, salam, membangun keselamatan, membangun kedamaian, membangun memberikan makanan, dan ketika melakukan silaturahmi, ini harus disertai juga yang bersifat vertikal, ada horizontal, sesama hubungan dengan anak manusia. Tapi yang terakhir, sallu fil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam ketika orang-orang masih pada tidur. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya membangun sebuah peradaban, membangun bangsa ini tidak cukup mengandalkan aspek-aspek yang bersifat horizontal, aspek-aspek yang bersifat dunia, aspek-aspek yang bersifat jasmani, tetapi juga harus disertai dengan aspek spiritualitas. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya diberi taufik, semuanya diberi hidayah, semuanya diberi maunah, semuanya diberi keberkahan dari Allah dan mendapat ridhonya. Hadirin sekalian yang saya hormati, itulah diantara wasiat Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini kaitannya dengan Nabi Rahmah, Nabi yang disebut sebagai Nabi pembawa rahmat. Seperti kita tahu bahwa perbedaan Nabi Muhammad dengan para nabi yang lain, Nabi selalu memikirkan, menebarkan rahmatan kepada umatnya, tidak sedikit pun ingin hukum umat. Kita bandingkan misalkan kalau kita melihat doa-doa para nabi lain. Katakanlah pertama misalkan Nabi Sulaiman, apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman? Dalam surat Shad ayat 35, Nabi Sulaiman berkata, qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, kata Sulaiman, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah aku. Engkau yang Maha. Ini pinta Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman minta kerajaan yang hebat, yang tidak ada tandingnya umat-umat setelah nabi-nabi setelah pertama. Kedua, kalau kita baca di Quran juga, Nabi Musa seperti apa ketika umatnya, ketika Fir'aun melawan, ketika umat Fir'aun juga melawan, membangkang. Doa Musa mengatakan, wa qala Musa Rabbana ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabili. Rabbana atmis alaihim wasdud ala qulubihim wa la yu'minu hatta tarawul adzabal alim. Musa berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab ini. Jadi Musa pun memohon kepada Allah akan atmis alam, habiskan, binasakan harta karena harta sudah menutupi hati mereka. Ini doa Nabi Musa. Kemudian kalau kita lihat juga Nabi Yunus, Nabi Nuh maksudnya, Nabi Nuh alaihissalam, ketika umatnya membangkang, ketika tidak mau, banyak yang tidak mau beriman, melawan, Nabi Nuh sudah mendoa kepada Allah, ya wa qala nuhun rabbi la tadhar al-ardi minal kafirina tayyar innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Tuhan, jangan biarkan satu orang pun al-kafirin, satu orang pun kafir yang tetap hidup. Sebab kalau engkau biarkan mereka justru akan menyesatkan hamba-hamba.
dan mereka hanya akan meninggalkan generasi yang kafir. Ini keras sekali kalau kita lihat doa Nabi. Hadirin sekalian yang saya hormati Bapak Ibu, mari kita lihat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad di Taif misalkan mendapatkan cobaan, ketika mau mencari perlindungan justru dianiaya, justru ditimpu, dilempar sampai berdarah. Lalu malaikat muncul memberitahu bahwa Muhammad, apa yang kau inginkan? Jibril datang. Allah telah mendengar keluh kesahmu. Maukah engkau misalnya? Apa yang kau minta? Aku ingin hukum mereka. Ingin sampai jatuhkan gunung kepada mereka. Nah, kalau Muhammad menjawab misalkan, iya, silahkan Jibril. Jibril akan memenuhi perintah Nabi Muhammad. Tapi Muhammad tidak seperti itu. Karena Nabi Muhammad Nabi Rahmat. Nabi Muhammad penuh kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Setelah ditawari oleh Jibril untuk memberikan hukuman kepada masyarakat yang beraniaya kepada Muhammad, Jibril, Nabi Muhammad justru tidak mau. Bahkan mengatakan, bal arju ayyukhrijallahu min aslabikum man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Saya berharap Jibril Allah memberi turunan kepada mereka nanti generasi yang mau nyembah Allah, mau generasi yang tidak memusyrikkan kepada Allah, generasi yang mentauhidkan kepada Allah. Biarkan mereka, jangan dihukum, jangan ditumpas, jangan dibunuh, tetapi ya Allah berikan generasi dari mereka nanti yang akan menyembah Allah, mentauhidkan. Lalu doa pun dikabulkan karena Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innakum la. Berilah ya Allah, berikan petunjuk pada kaum kami karena sesungguhnya mereka tidak sadar, tidak mengetahui. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Allah mengabulkan dosa mereka. Orang yang menentang seperti Abu Jahal, orang yang menentang seperti Sol bin Umayyah bin Khalaf, orang yang menentang seperti Walid bin Al-Mughirah, keturunan mereka justru menjadi tokoh-tokoh pembela Islam. Abu Jahal misalkan mempunyai anak keturunan namanya Ikrimah bin Abu Jahal, menjadi tokoh yang membela, tokoh pejuang, mujahid, membela Islam. Demikian halnya dengan Abu Sufyan. Umayyah bin dari Umayyah bin Abi Khalaf muncul Sufyan. Dari Al-Walid muncul Khalid bin Walid menjadi singa Islam. Asadullah, Saifullah menjadi pedang Allah yang sakit. Inilah bentuk dan ciri Nabi Muhammad. Rahmatan. Meskipun di ayat tetapi berdoa kepada Allah. Tidak seperti nabi-nabi sebelumnya, misalkan yang tak umatnya ditumpas, hartanya dihilangkan, masyarakatnya ditenggelamkan, tapi Muhammad ditawari justru meminta agar diberi mereka keturunan yang nanti akan manusia yang bertauhid kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup sekian dulu tausiah pagi ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Zamzam Afandi yang sudah bisa memberikan kuliah subuh dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga kita menjadi bagian yang akan mendapatkan rahmat, maghfirah, dan ampunan di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah nanti kita mendapatkan predikat manusia yang la'alakum tatakun. Terima kasih, sampai ketemu besok pagi dalam kuliah subuh dari Akademi Hikmah. Terima kasih, saya sekali lagi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.